Ya, kita awali pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika suami istri berbeda pemahaman keislamannya, beda mazhab, yang satu Persatuan Islam, yang satu Nahdlatul Ulama? Bagaimana Ustadz? Saya perlu jelaskan ya bahwa NU, Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad itu bukan mazhab, itu ormas Islam. Jadi secara ilmiah itu tidak benar mengatakan mazhab NU, mazhab Persis, mazhab Muhammadiyah. Itu secara keilmuan tidak benar. Yang benar adalah ormas, organisasi kemasyarakatan ya, yang bergerak dalam dakwah. Ormas Islam, organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam dunia dakwah. Jadi tolong saya ingin luruskan, NU, Persis, Muhammadiyah bukan mazhab, tetapi ormas Islam, organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam keagamaan, dalam hal ini adalah Islam. Kalau kita bicara tentang organisasi, masih ingat hafalan kita dulu, sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan, itu namanya organisasi. Sekelompok orang yang bekerja sama, berkumpul bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan, maka seluruh ormas Islam, apakah itu NU, Persis, Muhammadiyah, tujuannya satu, li'i'la'i kalimatillah. Mereka berjuang untuk membela agama Allah dengan caranya, dengan pendekatan yang mereka miliki secara khas. NU kuat di dunia kepesantrenannya, Muhammadiyah kuat di sekolah pendidikan formal dan sosialnya, Persis kuat dalam segi dakwah Quran sunnahnya, Al-Irsyad dalam bidang pendidikan dan dakwah Quran sunnahnya. Jadi semua ormas itu, semua organisasi kemasyarakatan itu, mereka punya tujuan, ujung-ujungnya sama, li'i'la'i kalimatillah. Nah, bahwa di dalam perjalanan itu ada perbedaan fikih, ada perbedaan pemahaman yang bersifat furu'iyah, ya itu tak terhindarkan ya. Jangankan NU, Persis, Muhammadiyah, dalam satu rumpun yang namanya Muhammadiyah itu juga ada yang secara fikhiyah berbeda begitu. Dalam satu rumpun yang namanya Nahdlatul Ulama, di antara ulama mereka itu ada juga yang berbeda pemahaman dari sisi fikih. Termasuk ya, dalam rumah yang namanya Persatuan Islam, secara individual ada perbedaan-perbedaan fikhiyah begitu. Jadi kalau perbedaan fikhiyah itu cara memahami satu hadis, cara melihat perspektif sebuah keterangan sangat mungkin berbeda-beda. Itu yang perlu saya luruskan dulu. Intinya apa? Jangan Anda mengatakan Persis, NU, Muhammadiyah itu mazhab. Bukan. Dia adalah ormas Islam. Ya, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, apa itu mazhab? Mazhab itu diambil dari kata zahaba, pergi. Ya, mazhab itu tempat rujuknya, merujuknya kita pada satu pendapat. Makanya mazhab itu banyak sekali, tapi yang paling terkenal di kita ada mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki. Itu 4 mazhab yang terkenal, yang cukup leading, yang cukup mendominasi begitu. Tapi bukan berarti tidak ada mazhab lain, seperti mazhab Daud Al-Dhahiri, mazhab Dhahiriyah gitu ya. Nah, sekarang ada lagi orang berbicara tentang mazhab Wasatiyah, yaitu mazhab yang lebih berusaha untuk berada di pertengahan.
tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, wasatiyah. Jadi sebenarnya yang namanya mazhab itu adalah pemikiran kita yang dirujuk kepada para imam mazhab. Dikatakan imam mazhab karena beliau itu orang yang berilmu, hafal ribuan hadis. Kalau Quran nggak usah diomongin lagi, pasti mereka hafal Al-Quran. Mazhab Malik, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, ya Imam Hanafi, itu rata-rata hafal Al-Quran dan hafal ribuan hadis. Makanya kalau ada orang yang tidak sependapat dengan Imam Hanafi, ya tidak boleh menghinakan keilmuannya. Siapa yang meragukan keilmuan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali? Dan beliau-beliau itu adalah para pakar yang luar biasa sekali menguasai ilmu Islam. Karena saking pakarnya itu hebat, sehingga ada pengikut-pengikutnya. Punya murid. Dan muridnya juga pakar gitu loh. Nah makanya kemudian disebut dengan madhab asy-Syafi'i, ya, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Itu merujuk kepada beliau-beliau sebagai inti dari pemikiran itu muncul. Dalam madhab Syafi'i saja, muridnya ada yang berbeda dengan Imam Asy-Syafi'inya. Madhab Hambali, ya, di antara muridnya ada yang berbeda paham dengan Imam Hambali, dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi, kalau Anda berbeda pemikiran dengan berbeda pemikiran dengan suami, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi Anda berbeda pemikiran dengan suami dalam satu dan lain hal, sebenarnya tidak ada masalah. Selama masing-masing membuka hati untuk saling mendengar pendapat. Itu yang paling pokok. Jadi mendengar pendapat mana di antara pemikiran itu yang sesuai atau yang senafas dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau masing-masing punya alasan, masing-masing punya dalil, sebenarnya sih dua-duanya boleh berjalan, tidak harus saling menyalahkan. Suami Anda baca Allahumma ba'id baini, Anda baca wajahtu, kenapa harus saling menyalahkan? Beda kan? Walaupun beda, tapi kan ada dalilnya. Ya, Anda baca wajah tuh ada dalilnya. Suami Anda Allahumma ba'id baini juga ada dalilnya. Jadi selama ada dalilnya, tidak ada masalah. Begitu. Ya. Nah, contoh ketika tahiyat, Anda gerak-gerak telunjuknya, suami Anda tidak gerak-gerak. Terus apa masalahnya? Gerak-gerak itu ada dalilnya dari Wa'il bin Hujr. Tidak gerak-gerak itu ada dalilnya dari hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hanya kenapa kita kemudian mempersoalkan ini? Karena kita suka mengidentikan kalau gerak-gerak itu Persis dan Muhammadiyah. Kalau diem itu NU. Seolah-olah kalau NU itu kudu diem. Kalau Persis dan Muhammadiyah serta Al-Irsyad itu kudu gerak-gerak. Padahal gerak-gerak itu ada contohnya dari Nabi ketika tahiyat. Ketika diem juga ada contohnya dari Nabi. Terus kalau dua-duanya ada contohnya dari Nabi, kenapa harus kemudian saling menyalahkan? Sebenarnya tidak perlu saling menyalahkan. Tetapi kita bisa saling memahami, oh ini ada dalilnya riwayat Imam Ahmad, oh ini ada dalilnya riwayat Imam Muslim. Makanya kita kudu jadi pembelajar. Jadi selama ada dalil, kita bisa duduk bersebelahan. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Ada sampai sekarang orang yang mengatakan wajahtu itu NU. Kalau kamu orang Persis, jangan baca wajahtu. Kalau kamu orang NU, jangan baca Allahumma ba'id baini. Karena Allahumma ba'id baini dan itu kebiasaannya orang Persis dan Muhammadiyah. Sementara orang NU itu harus wajahtu. Kan sebenarnya tidak ada masalah. Yang satu wajahtu, yang satu Allahumma ba'id baini, yang satu subhanaka. Toh dalilnya sahih-sahih juga. Kenapa kita saling menyalahkan? Yang satu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu hadis riwayat Imam Muslim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu diidentikan dengan NU. Sementara Persis dan Muhammadiyah at-tahiyatul lillah was-sholawatu wat thayyibatu assalamu alaika. Padahal dua-duanya sahih.
Yang satu Muslim, yang satu Sahih Bukhari. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, seringkali kita ini berselisih karena tidak ada ilmu di situ. Kita seringkali berselisih karena ilmu kita terbatas. Ada yang ketika ruku, subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Langsung dituduh. Salah itu. Yang benar adalah subhana rabbiyal azim. Itu yang benar. Doa macam apa itu subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli? Padahal Nabi pernah mencontohkan beliau ruku dan beliau sujud doanya sama. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ruku begitu, sujud juga begitu. Tapi Nabi pun pernah mengajarkan subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Jadi sebenarnya kita ini kudu menjadi pembelajar. Kita banyak belajar sehingga kita tahu mana yang ada dalilnya, mana yang tidak ada dalilnya. Jadi selama itu ada dalilnya, yuk kita bersatu dalam persamaan. Tapi kalau tidak ada dalilnya, nah orang yang tidak punya dalil harus sami'na wa ata'na, mengubah pendapatnya kepada yang punya dalil. Begitu. Ya. Kenapa? Ya, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kudu merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika haji, khudhu anni manasikakum. Ya, beribadah hajilah seperti yang aku lakukan. Jadi untuk hal-hal yang muktamad, yang disepakati kita lakukan. Untuk hal-hal yang berbeda, kita hargai selama masing-masing punya dalil. Selama masing-masing punya dalil, silahkan. Ya, berbeda juga nggak masalah. Asal sama-sama punya dalil. Begitu. Itu sahabat-sahabat tercinta yang bisa saya jawab tentang perbedaan mazhab, perbedaan ormas. Kalau menurut saya bukan mazhab tadi, ormas ketika Anda berbeda dengan suami atau istri, ya. Dan kita prinsipnya adalah fastabiqul khairat. Yuk kita berlomba dalam kebaikan. Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Wa in asatum, kalau kau berbuat buruk, keburukan juga untuk dirimu. Jadi kita dalam hidup ini berjuang untuk mengisi hidup dengan amalan-amalan terbaik. Dan jangan lupa perintah Allah untuk kita laksanakan dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yuk kita menjadi orang yang dijelaskan di ayat ini. Alladzina yastami'unal qawl, orang yang mendengarkan pembicaraan. Jadi pembicaraan itu didengarkan, direnungkan. Fayattabi'una ahsana. Ikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Jadi kita ini bukan hanya pandai mendengarkan, tapi kita pandai merenungkan. Dan fayattabi'una ahsana. Anda ikuti yang terbaik. Artinya kita bisa menggunakan akal pikiran kita, logika kita, ilmu kita untuk memilih mana di antara itu yang terbaik. Makin kita banyak belajar, kita makin tahu mana yang memang punya dasar dan mana yang tidak punya dasar. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saudara-saudara kita yang pendidikannya sangat rendah, dia tidak punya waktu untuk belajar Islam, membedakan dalil, hadis sahih dan dhaif. Bolehkah dia mengikuti apa yang dikatakan gurunya? Karena memang keterbatasan ilmu. Mohon penjelasan. Ya, dalam batas tertentu tentu saja boleh. Jadi begini, umat Islam dari segi kapasitas intelektualnya terbagi kepada 3. Ya, pertama mujtahid. Mujtahid itu kelompok elit. Mereka orang-orang berilmu yang tentu saja bidang keilmuannya adalah ilmu agama. Itu mujtahid. Dia berijtihad.
dia bisa menganalisa status hadis, dia bisa membaca buku-buku hadis, dia bisa membaca buku-buku fikih, dia bisa membaca buku-buku tafsir. Dia belajar secara serius tentang masalah sumber-sumber ajaran Islam. Nah, itu namanya kelompok mujtahid. Nah, ini mujtahid dalam segi agama. Tapi mujtahid dalam segi non-agama, duniawi juga ada. Ya, seperti para dokter. Dia sekolahnya itu lama. Sekolah sarjana kedokteran 4 tahun. Sekolah profesinya 2 tahun. Sekolah spesialisnya 4 sampai 6 tahun. Ya, subspesialisnya lagi 4 sampai 6 tahun. Nah, beliau ini, dokter ini disebut mujtahid dari sisi ilmu kesehatan. Ya. Nah, ada orang yang dia belajar ekonomi dari mulai S1, S2, S3, dia dari mulai belajar applied theory, middle range theory, grand theory. Nah, dia mujtahid bidang ekonomi. Jadi dalam dunia keilmuan itu ada yang level mujtahid, kelompok berilmu. Ini bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun, saudara-saudara sekalian, ilmu kesehatan, ya, ilmu apalah, semua ilmu, ya. Nah, sekarang ini kita sedang membutuhkan vaksin. Nah, pakar-pakar yang menggeluti ilmu itu berjuang menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Nah, itu beliau itu mujtahid namanya. Kelompok mujtahid, ya. Nah, jadi mujtahid itu sesuai bidang ilmunya. Ada mujtahid bidang ilmu keislaman, ada mujtahid bidang kesehatan, ada mujtahid bidang ekonomi. Mereka adalah pakar yang belajar secara serius, fokus, sungguh-sungguh, ya, terukur keilmuannya. Nah, itu mujtahid. Yang kedua, muttabi. Kalau muttabi itu mengikuti suatu pendapat dengan basic logika yang dimilikinya. Itu namanya muttabi. Contoh, ketika Anda mendengar kajian dari seorang penceramah, Anda menggunakan logika Anda, lalu Anda melakukan studi komparatif, pemikiran si A dengan pemikiran si B dibandingkan, lalu Anda pun ya punya basic logika untuk mengatakan, ini pendapat ini masuk akal nggak ya? Gitu loh. Nah, ini Anda muttabi'. Saya seringkali menyampaikan sesuatu dengan alasan supaya Anda yang di level muttabi bisa mendengar alasan-alasan itu, logika-logika itu, dalil-dalil itu Anda renungkan, dan Anda bisa studi banding juga dengan pemikiran yang lainnya. Nah, kalau Anda sudah bisa melakukan itu, namanya muttabi. Nah, muttabi ini bukan hanya ilmu agama, ya, ilmu duniawi juga ada yang kategori muttabi. Ya, ketika saya datang ke dokter, beliau menyampaikan obatnya ini, penyakitnya ini, saya discuss. Saya bertanya, dok, kenapa begini? Nah, saya ini level muttabi karena saya bertanya, saya bercerita tentang, dok, kira-kira kalau saya minum obat ini dengan obat ini, kira-kira bakal kontradiktif tidak? Terus saya itu pernah operasi, dok, ini. Nah, itu muttabi, ya. Jadi ada orang yang datang ke dokter itu level muttabi, dia kritis. Nah, gitu. Ada orang yang ngaji itu level muttabi, dia kritis karena dia punya basic keilmuan tertentu, begitu. Nah, mungkin dalam satu ilmu dia mujtahid, tapi dalam ilmu yang lain dia muttabi. Ya, dia mengikuti pemikiran-pemikiran dengan logika-logika yang dimilikinya. Jadi dia mujtahid dalam satu bidang, tapi dia muttabi dalam bidang lain. Ada seorang dokter, dia sudah spesialis, subspesialis sudah, ya kan? Dia mujtahid bidang kedokteran, ya. Sebut saja bidang penyakit dalam, ya. Subnya itu tentang jantung. Beliau itu sudah mujtahid karena puluh-puluh tahun bergelut di bidang itu. Tapi boleh jadi bicara tentang ilmu agama, beliau bukan mujtahid tapi muttabi'. Ya, bisa muttabi'. Ada seorang pakar bidang ilmu agama, dia mujtahid,
dia paham ilmu hadis, metodologi hadis, usul fikih, tapi begitu ketemu dengan seorang dokter, dia bukan mujtahid, tapi dia muttabi'. Dia mendengarkan apa yang dokter sampaikan dan dia mencoba menganalisa secara kritis atas dasar keilmuannya. Nah, itu muttabi. Jadi muttabi ini ada dalam wilayah keagamaan, ada juga wilayah keduniawian. Nah, yang ketiga, muqallid. Kalau muqallid itu karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pendidikan, keterbatasan kemampuan, dia ikut saja apa yang dikatakan oleh ustadznya, oleh ulamanya. Nah, ini namanya muqallid, ya. Ya, kita susah gitu mau memaksa dia untuk kamu kritis dong, kamu analisa dong hadisnya. Nggak mungkin lah, ya. Beliau kapasitas pendidikannya sangat rendah, kapasitas intelektualnya rendah, maka beliau cuma mengatakan apa yang dikatakan oleh gurunya. Kata ustadz saya, kata kiai, kata ulama, kata habib. Nah, karena levelnya ada di level bawah, begitu. Nah, dalam duniawi yang lain juga sama, dalam ilmu duniawi kan ada pasien yang datang ke dokter itu cuma iya dok, iya dok, iya dok. Itu kan namanya muqallid. Ibu, nanti ini dimakannya pagi ya, obat yang warna kuning nih. Kalau yang warna kuning dan merah itu siang. Dan dia tidak punya kuasa dan tidak punya kemampuan untuk bertanya ini obat apa, ya, terus apa pengaruhnya apa. Terus dia tidak bertanya apakah obatnya harus habis atau tidak habis atau bagaimana. Dia nggak, pokoknya iya dok, iya dok. Dia muqallid sebenarnya, ya. Dia muqallid. Mungkin dalam bidang lain dia seorang muttabi, dalam bidang ekonomi dia seorang muttabi, tapi begitu bidang kesehatan dia muqallid. Jadi sebenarnya dalam dunia itu ada level-level itu. Saya kalau datang ke bengkel, ya saya jadi muqallid. Paham? Ininya harus diganti ya. Oh iya, ini persenelang otomatiknya bisa dipakai Pak, tapi ya jangan pakai jalan tol lah. Ini bahaya nih. Bagusnya sih menurut saya ganti aja. Iya. Begitu teknisi bilang, Pak ganti ya persenelang otomatiknya. Iya. Pak ganti ya bantalan remnya. Iya. Saya nggak kemudian banyak nanya. Itu namanya saya muqallid. Kenapa? Ya pokoknya mah gimana caranya mobil saya nyaman lagi. Pokoknya saya mau tahu beres aja. Nah itu namanya saya muqallid gitu. Paham, ini bannya harus diganti. Ya, saya nggak nanya kenapa harus diganti. Nah, ya, udah aja. Saya nggak banyak nanya. Itu berarti saya muqallid. Ya, dalam satu sisi, dalam wilayah tertentu saya mujtahid, dalam wilayah ilmu tertentu saya muttabi, tapi juga saya ada saat jadi muqallid. Itulah kapasitas manusia yang tidak sempurna. Ya, ada seorang dokter subspesialis, dia mujtahid pada bidangnya, tapi begitu bicara agama, dia bicaranya muttabi, ya, orang yang kritis. Tapi bicara tentang sepeda yang sering dia pakai, dia muqallid. Kata bengkel teh, Pak dokter, ini ganti ya remnya. Ya. Pak dokter, ininya ini. Iya. Iya. Pokoknya iya we, pokoknya mah sepeda enakeun we. Nah, itu namanya muqallid. Berarti saudara-saudaraku tercinta, apa yang ingin saya sampaikan pada Anda? Kalau Anda mengatakan ada orang yang pemahaman ilmunya sangat rendah, boleh nggak dia cuma ikut kata ustadz, kata kiai, kata habib? Boleh, kalau dia muqallid. Tapi kita kudu berusaha bicara agama itu level kita naik. Syukur-syukur kalaupun kita tidak sampai mujtahid, level kita pada muttabi'. Orang yang mengikuti satu pendapat dan dia tahu alasan mengapa dia ikut itu, gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai istri. Apakah sebaiknya di rumah atau bekerja? Karena merasa tidak nyaman lagi bekerja dan ingin mengurus keluarga. Tapi di satu sisi ada kekhawatiran bila istri tidak bekerja,
khawatir untuk kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Bagaimana Ustaz? Iya, hidup itu setiap pengambilan keputusan ada risiko. Setiap pengambilan keputusan itu ada risiko. Kalau Anda tadinya bekerja, istri Anda tadinya bekerja, kemudian Anda mengatakan, "Mah, berhenti bekerja deh, fokus untuk anak-anak." Terus ada kekhawatiran dalam diri Anda. Khawatir kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi karena jujur, sementara ini dibantu juga oleh penghasilan istri kan? Gitu. Nah, jadi Anda bisa ngobrol dengan istri Anda, bisa diskusi ya. Tapi ingat, semua pengambilan keputusan beresiko. Begitu. Ada istri yang akhirnya bekerja, ya otomatis dia tidak punya uang jajan, dia tidak punya uang untuk ya me time gitu, untuk ke salon, untuk merawat diri. Sementara kalau minta ke suami juga, istri tahu persis bahwa penghasilan suami itu ya hanya untuk yang pokok-pokok saja. Nah, jadi gimana ya? Ya udah, saya kembalikan kepada Anda. Saya tidak bisa ikut memutuskan. Tapi saya katakan, semua pengambilan keputusan itu beresiko. Dan Anda bisa menghitung resiko baik buruk, manfaat madorot. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tapi ada juga istri yang, aku berhenti bekerja, tapi aku tetap mencari nafkah. Dia jualan lewat online, dia berusaha untuk mencari solusi-solusi agar dia tetap berpenghasilan. Ada juga yang malah dia lebih sukses sekarang daripada ketika dia bekerja. Ketika dia bekerja dari pagi sampai malam untuk perusahaan orang lain. Dia sekarang dari pagi sampai malam untuk usaha dirinya. Totally 100% dinikmati oleh dia dan keluarga. Ya. Nah, tetapi ketika dia pertama kali berhenti dari pekerjaan, dia butuh adaptasi. Dia butuh mencari solusi. Makanya bagi Anda yang ingin berhenti bekerja, tetap Anda harus memikirkan cari aktivitas yang membuat Anda berpikir terus. Karena begini, orang sudah biasa bekerja, ya, kebayang nggak? Dari mulai gadis dia udah bekerja. Udah 15 tahun dia bekerja. Tiba-tiba berhenti. Nah, itu secara psikis juga akan membuat wanita itu mengalami baby blues lah. Seperti orang yang baru melahirkan. Dia merasa tidak berarti, merasa hampa, merasa banyak yang mengalami hal itu. Makanya bagi rekan-rekan yang mau, terutama perempuan ya, Anda yang sudah puluhan belasan tahun bekerja, kalau mau berhenti, ya coba Anda pikirkan setelah berhenti apa kegiatan Anda. Apakah Anda jadi ahli masak, Anda jualan lewat online. Jadi ada kegiatan-kegiatan pengganti dari aktivitas Anda ke kantor. Karena kalau totally tiba-tiba Anda meninggalkan pekerjaan kantor, langsung totally rumah tangga, nah ini secara psikis coba Anda konsul deh ke psikolog ya. Coba, karena saya bukan psikolog, tapi banyak ibu yang berhenti bekerja itu bukan curhat sama saya. Paham kenapa ya seperti saya tidak berarti gitu loh. Seperti saya ini tiba-tiba dirundung sedih yang luar biasa. Seperti saya ini banyak yang curhat begitu, tapi ada juga yang fine-fine saja kan gitu. Nah, tapi setiap orang punya sifat karakter yang perlu dia pelajari. Kira-kira kalau saya totally berhenti bagaimana? Apakah saya butuh konsul ke psikolog? Ya kalau memang butuh, silahkan. Karena ada ayat yang mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang pakar kalau kamu tidak mengerti. Jadi dalam hidup ini butuh bantuan orang gitu. Ada yang tidak perlu bantuan orang, tapi ada juga fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri itu artinya orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu. Ya kalau Anda sakit ya ahlu dzikrinya itu adalah dokter. Kalau Anda secara psikis itu bermasalah, ahlu dzikrinya itu adalah psikolog. Kalau Anda ingin mencari solusi keagamaan, ahlu dzikrinya itu adalah orang yang paham tentang agama. Begitu. Ya, jadi dalam hidup ini, kita butuh orang lain. Nah, makanya Anda pun ketika akhirnya memutuskan berhenti bekerja, ya Anda kudu pikirkan berbagai hal dan Anda perlu antisipasi berbagai hal. Ya nggak? Anda tulis aja, kalau saya berhenti bekerja akan begini-begini. Saya berhenti bekerja supaya ini tidak terjadi, maka saya harus melakukan ini. Bikin.
secara tertulis, jangan hanya di otak saja. Kalau di otak saja itu abstrak. Coba tuliskan dalam sebuah kertas. Saya keluar, berhenti bekerja, ya. Konsekuensi 1, 2, 3, 4. Jadi sudah kepikir, sudah tertulis konsekuensi-konsekuensi. Sehingga ketika itu terjadi, ya Anda bisa antisipasi. Nah, lalu Anda bikin lagi kolom yang lainnya. Solusi, ya kan? Nah, 1, 2, 3. Jadi biasakan dalam hidup ini terukur, terstruktur, dan sistematis. Begitu. Apalagi Anda orang yang biasa bekerja, pastilah Anda punya logika-logika sistematis untuk mencari solusi dari sebuah persoalan. Kalau Anda merasa mentok, aduh, ya udah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu jika kamu tidak tahu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 28 tahun. Dalam hal-hal tertentu suami saya sangat baik dan perhatian, tapi beliau sangat sensitif kalau beda paham. Sikap dan kata-katanya nyelekit, ya. Kalau udah gitu saya cuma bisa diam dan tidak berani melawan. Begini, Anda kan sudah 28 tahun menikah, ya, sudah tahu tabiat dan karakternya. Jadi hal yang terbaik adalah ya ketika tabiat buruknya keluar, betul, Anda diam saja. Kenapa? Karena orang yang seperti itu dilawan juga bakal membuat kata-kata dia makin pahit gitu, ya. Jadi ada orang yang energinya harus dibiarkan saja. Energi buruknya tuh jadi jangan dilawan. Kalau dilawan, makin banyak keluar kata-kata busuk dari lisannya. Secara prinsip suami saya baik, kata Anda kan. Dalam hal-hal tertentu baiklah, ya. Sayang sama anak, dermawan, dia tidak pelit. Tapi kalau ada beda paham, nah, terus merasa terancam, oh langsung keluar kata-kata pahit, ya kan. Nah, Anda kan tahu udah 28 tahun. Kan nggak bisa diubah orang seperti itu. Jadi gimana caranya? Fahami. Nah, itu yang disebut dengan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ada rumusnya dalam surat Al-Furqan, ya. 63 64 coba. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang dicintai adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil bicara, dia hadapi dengan bijak. Nah, suami Anda boleh jadi pakar, boleh jadi profesor, boleh jadi ahli bidang tertentu, boleh jadi pengusaha hebat, tapi kejahilannya suka muncul. Karena orang jahil itu bukan orang yang IQ-nya jongkok, bukan. Tapi orang jahil itu orang yang kalau bicara atau melakukan sesuatu yang tidak layak, begitu. Misalnya gini, suami, ya, maaf, ngegoblok-goblogi istri di depan anak-anak, walaupun suami Anda seorang guru besar, dia itu jahil, gitu. Ya, suami Anda itu seorang profesor, guru besar, siapa yang meragukan keilmuannya? Nah, tapi kalau ngomong sama istri, suka nyelekit dan di depan anak-anak. Bodoh, yang gitu aja nggak becus kamu. Nah, itu di depan anak-anak. Maka suami Anda posisinya jahil, sekalipun dia guru besar, gitu. Ya, suami Anda tuh pejabat, nggak mungkin jadi pejabat kalau dia punya kapasitas ilmu yang pas-pasan. Ya, berarti kan karir dia itu, baik karir dia jadi pejabat. Ya, nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata omongannya itu suka nyakitin. Itu jahil namanya. Jadi orang jahil itu bukan orang yang IQ-nya jongkok, orang yang bodoh. Tapi orang jahil itu orang yang berperilaku tidak sepantasnya. Ya, nah, ketika suami Anda berbeda paham dengan Anda, sedikit aja perbedaan paham, tersulut, dan dia itu ngomongnya seringkali nyelekit, ya. Kadang-kadang dia nggak tahu waktu, apakah itu di depan anak, di depan asisten rumah tangga, di depan sopir, pokoknya jelebet aja. Keluar kata-kata yang buruk. Udah, Anda diam aja. Diam aja. Itu yang disebut wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang kalau menghadapi orang-orang jahil, dia hadapi dengan bijaksana. Ya.
Jadi tidak perlu dilawan, karena dilawan juga bukan ada solusi, ya, belum tentu solusi. Malah justru keburukan demi keburukan akan lahir gitu. Dan itu bukan hanya ngadepin suami, juga ngadepin istri, ngadepin mertua, ngadepin orang tua begitu. Ada saat kita bisa diskusi dengan orang tua, kalau orang tuanya egaliter, orang tuanya itu demokratis, tapi ada orang tua yang otoriter. Pokoknya kata mama begini, kata ayah begini, sudah. Nah, kalau begitu ya kita berarti ruang diskusi itu tertutup. Malah kalau Anda ngajak diskusi, orang tua Anda malah marah, kemudian mengatakan, kamu mah nggak sopan ya sama orang tua. Nah, Anda nggak usah discuss. Ya, Anda dengerin saja. Ya, ada bagian yang kalau memang Anda nggak serap, ya Anda tidak perlu lakukan. Begitu. Tapi tidak perlu kemudian, wah, sampai seolah berantem berdiskusi begitu. Kenapa? Percuma. Ya, orang tua Anda otoriter begitu. Nah, jadi ayat ini, surat Al-Furqan ini bisa kita pakai dalam segala hal. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang bijak menghadapi orang-orang yang jahil.